Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dimas Tiar, NPM 05415102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan embung konservasi di laboratorium lapangan terpadu Fakultas Teknik Universitas Lampung yang disusun oleh Taufik Hidayat Subuh Tugiono Hospital Papua Bali. Di sini ada dosen pengampu hidrologi yaitu Mbak Baina, Pak Slamet, Duma, Mbak Maca, dan Pak Gunawan, Pak Gunardi maksudnya. Di sini review adalah saya sendiri Terapi NPM 015102 angka 2020 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini ada pendahuluan metode penelitian, hasil, dan pembahasan dan kesimpulan. Pendahuluan. Di Lampung adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung. Lampung didirikan pada 3 September 1965 dan hingga kini terdapat 7 fakultas. Salah satunya teknik, fakultas teknik. Fakultas teknik itu merupakan satu fakultas dengan lahan area yang cukup luas dengan sumber daya air yang melimpah saat musim hujan. Sumber daya air utama berasal dari hujan masih belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak sebetulnya meresap ke dalam tanah dan sebagian besar akan menghilang mengalir ke saluran air pembuangan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, konservasi sumber daya air, konservasi sumber daya dilakukan dengan membangun embung atau waduk. Area embung yang akan dibangun di laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Lampung. Lokasi pembangunan embung konservasi berada di arah gedung perpustakaan Universitas Lampung dan atau arah barat laut gedung jurusan Teknik Kimia yang disebut dengan Jalan Utama Soekarno-Hatta. Metode penelitian. (2.1) Analisis hidrologi. Analisis hidrologi adalah salah satu bagian penting dalam perencanaan bangunan air. Analisis hidrologi dilakukan untuk mendapatkan data karakteristik hidrologi satu daerah aliran sungai. Dari analisis hidrologi didapat data debit banjir maksimum karena salah satu syarat penting bangunan air adalah ketahanan dalam menghadapi banjir. 2.2 Penentuan curah hujan titik. Dalam menentukan hujan berapa dalam suatu daerah dengan menggunakan data stasiun hujan tunggal dapat menggunakan metode analisis titik analisis hujan titik atau disebut point rainfall. 2.4 Perencanaan curah hujan rencana. Secara sistematis, metode analisis curah hujan rencana dilakukan secara berurutan sebagai berikut: uji konsistensi data hujan, parameter statistik, analisis hujan rencana, periode tahunan. Kaniana 2012. Dikutip dari situ. 2.5 Lokasi penelitian. Lokasi embung konservasi yang direncanakan terdapat di area laboratorium lapangan terpadu Fakultas Teknik Lampung. Lokasi pembangunan embung konservasi berada di arah utara gedung perpustakaan Universitas Lampung dan atau di arah barat gedung jurusan Teknik Kimia. Di sebelahan dengan Jalan Utama Soekarno-Hatta. Tepat lokasi pembangunan embung konservasi berada di pada koordinat 5 derajat 21
39,6, lintang selatan 105 derajat 14, 24,4 bujur timur. Hasil dan pembahasan. 3.1 curah hujan harian maksimum adalah data hujan maksimum yang diambil tiap tahun digunakan menghitung debit banjir dan bencana. Tabel titik 1 pada curah maksimum di sini. Di sini adalah tabel nomor 1 2008 maksimumnya 7,750 2009 720. Kita bisa lihat di tabel sendiri ya, dan seterusnya. 3.2 perhitungan curah hujan. Perhitungan curah hujan menggunakan metode hujan satu titik point rainfall dengan parameter standar deviasi distribusi normal koefisien Gauss KP dan data rata. Kita bisa lihat dari tabel terbuka di sini. 3.3 analisis intensitas hujan. Perhitungan intensitas hujan atau dilambangkan I menggunakan persamaan Dr. Mononobe untuk dua kondisi saluran dilihat pada subdaerah aliran sungai atau das, embung, teknik unila, dan pola distribusi hujan efektif 90% di Bandar Lampung menurut Van Rafi'i 2017. Di sini adalah tabel tersebut dari intensitas DR Monobe. 3.4 koefisien pengaliran. Analisis koefisien pengaliran kumulatif atau disebut CK dipengaruhi oleh lahan A dan jenis dengan lahan C yang berada pada subdas teknik unila, dikutip oleh Afif Ahmad Fikri 2018. Analisis koefisien pengaliran kumulatif dapat dilihat pada tabel berikut. Kita bisa lihat tabel berikut ini. 3.5 debit rencana. Analisis debit rencana atau sebetulnya dilakukan menggunakan metode rasional sesuai Permenpur nomor 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan pada PP1 kala ulang berdasarkan tipologi atau karakteristik kota. Luas subdas dan unila sebesar 6,8 H sesuai syarat pada Permen UPR nomor 12. Penggunaan dari debit awaki dengan debit evaporasi transpirasi gitu. Berikut tabel debit rencana, debit banjir rencana. Volume tampungan embung 3.6. Perhitungan dasar ya pada peta dengan skala 1 banding 1000 dengan beda tinggi 1 meter. Mencari luas genangan embung yang dibatasi garis kontur, kemudian mencari volume tampung embung yang dibatasi oleh dua kontur berurutan dengan menggunakan persamaan pendekatan volume. Sutibyo 2013. Ini berikut rumusnya. Sepertiga Z buka kurung LA tambah LB tambah buka kurung LA tambah AK LA plus LB. Ini dia berikut dengan dengan tabel debit banjir rencana. 3.7 perencanaan tumbuh embung. Ini berikut gambar perencanaan yang direncanakan oleh pihak pembuat embung. Untuk embung konservasi di laboratorium lapangan terpadu Fakultas Teknik Indonesia Lampung adalah embung urugan serba sama atau disebut homogeneous dams, dikarenakan bahan yang membentuk tubuh embung terdiri dari tanah sejenis dan seragam. Direncanakan tinggi embung setinggi 3,75, lebar maksud 2,6, tinggi jagaan 0,35, kemiringan
tanggul embung 1:1,5. 3,8. 3,8. Perencanaan banjir pada embung direncanakan oleh pelimpah OG tipe terbuka. Didapat skema aliran bangunan pelimpah berikut. Ini berikut skemanya. 3.9 analisis stabilitas embung. Konstruksi bangunan embung dapat dikatakan sesuai dalam perencanaan jika telah diketahui oleh faktor keamanan dalam stabilitas bangunan embung. Analisis stabilitas konstruksi embung ada beberapa tahapan mewakili keamanan konstruksi embung sesuai dalam buku mekanika tanah 1. Heritage Study tahun 2012. Bahan konstruksi yang melibatkan stabilitas terhadap tanah harus memenuhi dari kondisi geser miring perumahan longsor. Berikut kesimpulannya. Konservasi daya air di Fakultas Teknik terus mampu adalah dengan membangun embung pada surface estetik. Inilah embung khusus sebagai wadah penanganan hujan. Tipe embung dengan dimensi 3,75 meter, elevasi dasar plus 5,00, elevasi permukaan plus 108,00, panjang 165,13 meter, lebar mercu 2,60, kemiringan tanggul 1:1,5. Ini konstruksi pasangan batu pelimpah tipe OG dan kolam tolak tipe fluter. Aspek hidrologi perencanaan. Yang ketiga adalah aspek hidrologi perencanaan menggunakan stasiun hujan volumeter. Di atas hujan 10 tahun menggunakan metode point rainfall. Lebih terencana 0,375 meter per second. Untuk intensitas hujan efektif 90% dibanding Lampung volume rencana tampungan 951,404 meter kubik. Terima kasih telah memperhatikan presentasi. Bagi ada kesalahan yang dimaafkan. Sekian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.